Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dewiyanti dengan nomor NIM 2020 10 11 03 11 467 dari kelas hukum 3G. Di sini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok yang akan membahas tentang perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Pertama-tama saya akan memperkenalkan beberapa kelompok saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Munanada Syaida dengan NIM 2020 10 11 03 11 463. Perkenalkan, nama saya Sinfa Ramadhani dengan NIM 2020 1011 03 11 444. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Saudari Muna. Pengertian leasing secara umum adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian leasing adalah suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pemilik aktiva atau barang dengan nasabahnya. Dalam hal ini, pemilik aktiva akan disebut sebagai lessor dan pemilik nasabah akan disebut lease. Pihak lessor akan menyediakan barang atau modal yang dibutuhkan oleh pihak lease untuk operasional produksi. Sebagai imbalannya, maka pihak lease harus melakukan pembayaran kepada lessor dalam secara dicicil. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka leasing memiliki 8 elemen utama, yaitu pembiayaan perusahaan, penyediaan barang-barang modal, pembayaran jangka waktu tertentu, adanya nilai sisa yang disepakati, adanya hak pilih, pembayaran secara berkala, adanya pihak lessor, dan adanya pihak lease. Di sini kita akan membahas jenis-jenis leasing. Nah, leasing bisa dibedakan menjadi 5 jenis dalam proses penerapannya. Kelima jenis leasing tersebut, yang pertama akan saya bahas yaitu capital lease. Capital lease adalah jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Dalam penerapannya, pihak lease akan memberikan dana untuk membayar barang yang diperlukan kepada pihak supplier, lantas akan diserahkan pada pihak lease. Nantinya pihak lessor akan memperoleh imbalan berupa nasabah dalam bentuk pembayaran secara angsuran dalam waktu tertentu yang sudah disepakati bersama. Yang kedua, ada operating lease. Operating lease adalah suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal ini, pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Untuk harga barang dan biaya lainnya nanti akan ditangguhkan oleh pihak lessor. Yang ketiga, ada sales type lease. Sales type lease atau lease penjualan merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Terdapat 2 jenis pendapatan yang dapat diakui, yaitu pendapatan dari hasil jual barang dan pendapatan dari bunga pembelanjaan selama kurun waktu lease. Yang keempat, ada leverage lease. Leverage lease merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya, pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditangguhkan oleh pihak ketiga tersebut. Yang kelima, ada cross-border lease. Cross-border lease itu sendiri adalah jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antar negara. Artinya, pihak lessor dan lease tidak ada di dalam suatu negara yang sama, namun berada di 2 negara beda. Biasanya jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal sangat besar, seperti produk pesawat terbang Airbus atau Boeing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sinfa, yaitu kelebihan dan manfaat leasing. Adanya kegiatan pengadaan barang atau modal secara leasing pasti akan memudahkan pihak perusahaan untuk mendapatkan barang keperluannya. Beberapa manfaat dan keuntungan yang akan didapat perusahaan karena melakukan kegiatan leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada fleksibel. Bagan struktur kontrak yang terdapat dalam leasing bisa disesuaikan sesuai dengan keperluan leasing, sehingga jangka waktu lease serta nominal biaya yang harus dikeluarkan bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan yang dimiliki oleh nasabah.
Yang kedua, tidak perlu jaminan. Hak kepemilikan sah atas aktiva dalam leasing yang di-lease dan pembayaran lease sesuai pendapat oleh aktiva bisa dijadikan jaminan untuk lease tersebut. Yang ketiga, adanya capital saving. Pihak lembaga biasanya akan memberikan pembiayaan sebanyak 100% untuk nasabah, sehingga lesi bisa menggunakan dananya untuk kebutuhan yang lain demi meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang keempat, pelayanan cepat. Pada umumnya, prosedur pembiayaan akan memerlukan waktu yang terbilang cepat, dimulai dari sistem pengajuan sampai realisasinya. Dengan adanya kemudahan ini, maka akan mampu meningkatkan efisiensi waktu untuk kegiatan perusahaan sehingga bisa lebih produktif lagi. Yang kelima, terhindar dari inflasi. Dalam kegiatan leasing, para nasabah bisa menghindari kerugian karena inflasi karena pembayaran akan dilakukan sesuai dengan satuan keuangan sesuai kesepakatan. Yang keenam, dilindungi hukum. Pihak lessor dan pihak lesi akan memperoleh kepastian hukum karena adanya peraturan yang tidak bisa dibatalkan walau sedang mengalami kondisi finansial yang berubah-ubah. Dan yang terakhir, cara mendapatkan aktiva. Pihak lesi seringkali dijadikan sebagai satu-satunya pilihan utama saat perusahaan ingin melakukan modernisasi dalam meningkatkan produktivitas tapi sulit dalam hal pendanaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang beberapa istilah leasing. Terdapat beberapa istilah yang seringkali digunakan dalam transaksi leasing. Yang pertama adalah lease, kontrak sewa atas pemanfaatan harta dengan jumlah sewa tertentu dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah lessee atau pihak nasabah atau pengguna dalam bentuk perorangan atau perusahaan yang memanfaatkan modal dari pendanaan perusahaan leasing. Yang ketiga adalah lessor, pihak pemilik aktiva atau barang modal yang selanjutnya akan disewakan. Yang keempat adalah lease term atau jangka waktu lease yang bersifat mutlak dan tidak bisa dibatalkan. Yang kelima adalah residual value atau nilai lease aset yang diperkirakan bisa diterapkan ketika memasuki akhir periode sewa. Fungsi leasing. Pada dasarnya, fungsi leasing ini sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya bank konvensional akan memberikan pinjamannya dalam bentuk uang, sedangkan pihak leasing memberikan pinjamannya dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Contohnya saja seperti membeli sepeda motor yang kredit. Nah, tanpa ada pihak leasing, contoh saja si A. Si A itu harus membeli sepeda motor tersebut secara tunai dan tentunya memberatkan kepada si A. Terlebih lagi jika si A tersebut hanya karyawan pabrik atau kantoran biasa. Pasti butuh bertahun-tahun untuk bisa membeli motor tersebut. Nah, untuk itulah leasing hadir, yaitu dengan memberikan kesempatan pada si A untuk bisa mempunyai sepeda motor tanpa harus membayar uang tunai 100%. Umumnya, si A hanya harus mengeluarkan uang muka untuk kesepakatan awal saja. Besarnya uang muka tersebut bisa berbeda-beda. Nantinya, sisa kekurangan tersebut bisa diangsur atau dicicil selama kurun waktu yang sudah disepakati. Tujuan dari leasing. Tujuan leasing umumnya adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi, atau guna memberikan kemudahan untuk masyarakat yang ingin memiliki barang di mana barang tersebut memiliki harga yang sangat tinggi begitu. Nah, selain itu, perusahaan leasing yang menjalankan bisnis ini tentunya tidak akan rugi karena pihak leasing akan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Jadi contohnya, jika harga sepeda motor yang si A tadi ingin beli itu harga normalnya adalah 17 juta. Nah, si A harus membayar sepeda motor tersebut dengan harga yang akan lebih besar lagi dari harga normalnya kepada pihak leasing karena di dalamnya terdapat bunga kredit. Pihak-pihak dalam transaksi leasing. Berdasarkan pengertian leasing yang sudah dijelaskan oleh Saudari Muna, maka setiap kali ada transaksi leasing akan terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu pertama lessor adalah perusahaan leasing yang memiliki hak kepemilikan barang modal. Yang kedua adalah lessee adalah pihak yang menggunakan atau menyewakan modal yang memiliki hak pilihan di akhir kontraknya. Yang keempat adalah supplier
adalah pihak penjual atas barang modal yang nantinya akan disewakan. Sekian dari kelompok saya. Jika ada salah kata yang diucapkan atau kurangnya isi materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.